Di balik batu ada kerang. Cakep. Shalom Sobat Terang. Oke, selamat datang di episode ke-6 Terang Podcast. Tanya dong. Enggak, karena saya sedikit nervous tapi enggak apa-apa. Oke, karena hari ini kita datang dengan tema yang berbeda. Teman-teman sudah baca bukan? Iya. Tema kita pada podcast kali ini apa? Ayo coba siapa? Pacaran dalam Kristen, betul sekali. Dan pastinya tema baru, episode yang baru, pastinya narasumber, Afi lupa. Teman beropini yang baru, karena kita teman beropini riang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Ini dia teman beropini kita, Ibu Pendeta Nelci. Halo Afi. Yeay, shalom Ibu. Shalom. Kita bersalaman dulu. Ibu apa kabarnya Bu? Puji Tuhan baik Afi. Puji Tuhan. Ibu, kalau Afi sendiri, Afi sudah tahu ya sama teman-teman di sini Ibu Pendeta Nelci. Siapa Ibu Pendeta Nelci? Tapi mungkin teman-teman beropini riang kita yang lagi menonton, entah mereka di mana, yang pastinya mereka setia menonton kita mungkin belum tahu Bu. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan dirinya dulu. Halo semuanya dimanapun berada yang menyaksikan acara ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Nelci Huka Watimena. Hari ini kita bersama Ibu Pendeta Nelci. Kita akan beropini riang Ibu. Iya, Fi. Sesuai dengan temanya. Ibu sudah tahu tema kita pada hari ini? Sudah. Iya, pacaran dalam Kristen. Untuk kaula-kaula muda ini tidak asing ya Ibu ya. Iya, Fi. Banyak yang menjadi, mungkin ada senangnya membahas ini, ada juga sedikit-sedikit sensitifnya dalam membahas ini, tapi oke lah, kita langsung saja. Iya, Ibu, Fi. menurut Kristen pacaran itu penting atau tidak? Lalu bagaimana Alkitab menyikapi pacaran itu? Iya, Afi, ini pertanyaan menurut Ibu luar biasa. Dan sebelum Ibu menjawab pertanyaan ini, Afi, ketika Ibu diberikan kepercayaan menjadi narasumber, Ibu bilang, wow, luar biasa ini. Karena apa? Ibu juga senang karena topik kita hari ini itu berkaitan dengan judul skripsi Ibu ketika di mahasiswa itu tahun 1997. Afi, itu judulnya itu tentang penggembalaan bagi pemuda gereja, suatu kajian teologis atas pelayanan penggembalaan bagi pemuda gereja yang bermasalah. Salah satunya adalah masalah pacaran. Ya, baik Bu. Afi, kalau bertanya tentang penting atau tidak, Ya. maka Ibu secara spontan Ibu akan katakan penting. Ya, Baik Bu. jadi pacaran itu adalah sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Ya, di dalamnya ada rasa kasih, Afi, sayang, ya, satu sama lain, ya. Sedangkan kalau berbicara tentang berpacaran itu memiliki arti, ya, arti berkasih-kasihan, bercinta, atau bersuka-sukaan. Baik Nah, Bu. dan sepanjang Alkitab itu mulai dari Kejadian, kitab Kejadian sampai Wahyu, itu tidak pernah ditemukan tentang arti kata pacaran, Di Afi. Alkitab itu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, namun Alkitab, Afi, menuliskan tentang persahabatan. Nah, Afi, dalam persahabatan kita bisa mengasihi, ya, bisa juga bersahabat, ya, dengan seorang pria atau wanita. Jadi Afi, tidak jarang dari persahabatan itu muncullah rasa suka. Betul tidak, Afi? Betul Ibu. Banyak terjadi juga di kalangan muda. Iya, Iya. muncullah rasa suka, apalagi Afi, tertarik, ya, dan
menyayangi, ya. Iya. Jadi menyayangi sahabat dengan lawan jenis. Iya. Nah, sebagai uh, anak muda, uh, ini merupakan hal yang wajar, Api. Ya, ini merupakan hal yang wajar apabila kita memiliki ketertarikan kepada lawan Iya. jenis, atau mungkin menjalin hubungan dengan seseorang sebagai pacar kita. Iya, Ya, Ibu. jadi Afif, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang memiliki rasa saling mengasihi. Ya, Iya, Ibu. tujuannya adalah supaya kita dapat saling mengasihi, baik mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, kerabat, ya, teman dan pasangan, ya, dan atau pacar ya, Afi. Iya, Ibu. Namun ketika kita berpacaran, bukan berarti kita memiliki kebebasan, Afi. Ingat itu. Ya. Baik, Bu. Tidak keluar dari batas ya, Bu? Iya, Afi, betul sekali. Jadi bukan berarti kita memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau. Betul, Bu. Iya. Ya, biasanya Afi, ini pengalaman ketika Ibu ada dalam penelitian. Iya, Ibu. Biasanya dalam pacaran itu suka berpelukan, ya, cium-ciuman, Iya. ya gitu, seperti itu. Jadi saat ini Afi, banyak anak muda yang salah mengartikan arti cinta dalam berpacaran. Ya, dewasa ini cinta sering dihubung-hubungkan dengan berpelukan, tadi Ibu bilang. Iya, Ibu. Ya, berpelukan, ciuman, bahkan melakukan hubungan yang sepantasnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Ya. Iya. Akibatnya apa, Afi? Tidak sedikit anak-anak muda yang jatuh dalam dosa percabulan. Betul. Nah, oleh karena itu Alkitab telah mengingatkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, ya, sehingga pemuda-pemudi Kristen harus menjaga kekudusan hidup, ya, melakukan apa yang benar dan mulia, ya, dan memikirkan hal-hal yang bijak, sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, Afi, ya, Ibu ulangi lagi di dalam di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 10 tadi, ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dengan segenap hatiku, ya, ada lanjut ya. Ya, dengan segenap hatiku aku mencari Tuhan. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi Afid, dari landasan firman Tuhan ini, maka sebagai orang muda untuk menjadikan firman Tuhan sebagai norma, ya, dan pedoman hidup, ya, dalam menjaga kelakuan tetap bersih sebagai bagian dari upaya menjaga kekudusan hidup sebagai orang percaya, ya, dan semua tawaran yang menimbulkan keinginan hati harus diuji dengan firman Tuhan. Harus diuji dengan firman Tuhan, Abi. Agar apa? Agar jalan hidup yang ditempuh sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak manusia, ya. Dan itu jelas diungkapkan di dalam Alkitab. Dan memang Tuhan menetapkan secara jelas mengenai berpacaran. Ya. Tuhan memang, maksud Ibu tadi, Tuhan memang tidak menetapkan secara jelas mengenai berpacaran. Akan tetapi, Afi, ya, akan tetapi firman Tuhan memberikan standarisasi atau standar hidup yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen yang memiliki identitas Kristus, yaitu tubuh kita adalah bait Roh Kudus, yang sebagaimana diungkapkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Ya, jadi
pacaran itu Afi bukan masalah boleh atau tidak. Ya, jadi pacaran bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi sudahkah kita menjalin sebuah hubungan ya pendekatan dengan lawan jenis yang sehat dan memuliakan Tuhan, itu penting Afi. Iya. Ya, jadi Alkitab sekali lagi mengajarkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan seharusnya didasarkan pada komitmen dan kepercayaan. Ini adalah kunci, Afi. Ini kunci ya untuk membangun hubungan dalam masa pacaran. Ya, karena itu pemuda-pemudi Kristen ya termasuk juga Afi Iya, di Ibu. dalamnya. Pemuda-pemuda Kristen yang sementara menjalin hubungan pacaran harus mengingat ya pentingnya membangun hubungan yang didasarkan pada komitmen dan kepercayaan. Ya, kira-kira begitu Afi pertanyaan yang pertama. Iya Ibu, jadi yang Afi percaya sekarang bahwa semua itu tidak masalah. Kita dikasih Tuhan untuk memilih, tapi kembali lagi ke firman Tuhan. Betul Afi. Karena kembali lagi kita semua ini harus menjaga kekudusan bait Allah, karena diri kita adalah bait Allah. Itu yang Betul. Afi selalu tanamkan. Betul Ibu. Afi, ya. Iya. Masalah harus atau tidaknya ya itu kembali kalau memang sudah ada ketertarikan antar Iya. pemuda-pemudi ya kita juga tidak bisa kadang perasaan itu Ibu kita tidak bisa bilang oh saya enggak mau suka, padahal Iya. biasa hati bilangnya suka. Seperti itu. Betul. Iya, mungkin itu saja. Dan Iya. Ibu bagaimana prinsip yang ditetapkan dalam pacaran Kristen atau apa hal yang membangun hubungan itu menjadi sehat? Wow, ini luar biasa Afi. Iya. Kayaknya ada penjajakan ini Afi. Iya Ibu. Iya, Afi, Ibu mau jawab begini bahwa iman kita sangat mempengaruhi hubungan kita. Ya, ketika kita memutuskan untuk menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka itu akan mengubahkan segalanya, ya, termasuk bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi Alkitab bicara banyak mengenai hubungan dan prinsip Tuhan yang bisa kita terapkan dalam hubungan pacaran atau saling mengenal, ya, yaitu Afi menurut Ibu ya, yang pertama dia anak Tuhan. Baik Bu. Itu Afi, itu nomor satu Poin Afi. pertama, Bu. Poin yang pertama, dia anak Tuhan. Teman-teman, Ya, dia anak Tuhan itu yang pertama. Ya, jadi ada anak muda yang mendengarkan apa namanya Podcast kita pada podcast hari hari ini, iya. harus ingat yang pertama itu dia anak Tuhan Afi. Baik Bu. Ya, yang sudah percaya kepada Kristus. Baik Bu. Ya, jadi ada anak Tuhan yang memang dia tidak percaya kepada Iya. Kristus. Kalau bahasa-bahasa anak-anak muda biasa bilang KTP doang. KTP doang Iya. Afi. Betul, Iya, betul, Afi. Bu. Jadi dia anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus, bukan soal dia cantik. Ya, Baik Bu. bukan soal dia cantik atau ganteng. Baik Bu. Kadang-kala kita punya Iya. pembelian kriteria nomor satu itu cantik. Fisiknya ya Bu. Iya, Ya? fisik, ganteng. Hmm. Ya. Jadi Afi membangun hubungan yang sehat adalah cara menyangkut sikap, ya, perbuatan, Baik Bu. tutur kata. Dan ketika dia anak Tuhan Afi, maka otomatis ada buah-buah roh, ya. Ada buah-buah roh ada pada dirinya. Ya, sebagaimana Afi dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, ya, mengatakan tetapi buah roh ialah kasih, ya, Iya. sukacita, Iya. apalagi Afi? Damai sejahtera. Iya, damai sejahtera. Kesabaran ya Bu. Betul, Kemurahan. kesabaran, ya, kemurahan, ya, kebaikan, dan kesetiaan, ya, dan lain seterusnya. Jadi Afi, ini adalah prinsip yang bisa diterapkan dalam hubungan berpacaran Afi. Ya, itu berdampak pada setiap hubungan dimanapun kita berada. Itu pertama, itu poin pertama. Lalu yang berikut, setia. Ya, Ya, Ibu. Afi, untuk menjadi
setia berarti kita harus teguh. Teguh dan tidak tergoyahkan. Ya, Teguh dan tidak tergoyahkan iya ya Bu. betul. Ya, misalnya begini. Apakah dalam masa saling mengenal ya, Afi sudah memilih, mencintai, dan setia kepada pasangan Afi misalnya. Bahkan ketika pria lain datang ke dalam hidup Afi untuk menggoda, tetapi Afi tetap setia Baik. gitu. Afi tetap setia, Afi. Iya, Iya. amin ya Bu. Karena apa? Itu juga dijelaskan di dalam um, Ulangan 5 ayat 32. Itu mengatakan maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Jadi janganlah kemudian di dalam Amsal 20 ayat 6 di situ mengatakan Afi janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Ya. Jadi banyak orang menyebut diri Afi, banyak orang menyebut diri dia baik, ya. Iya. Tapi tetapi orang yang setia, Amsal bilang, siapakah menemukannya? Siapakah yang menemukannya? Jadi ayat ini Afi dalam Amsal 20 ayat 6 sekali lagi ibu ulangi ayat ini bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ayat ini menyatakan bahwa banyak ya orang yang mengaku dirinya baik hati, tetapi orang yang setia ternyata sulit didapatkan, sangat sulit tapi ya didapatkan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, prinsip yang ketiga yang ditetapkan dalam pacaran menurut ibu. Ya, dalam pacaran Kristen menurut ibu yaitu memahami. Memahami Bu. Iya, harus memahami Afi. Iya. Ya, kadang ego kita Afi ya. Iya. Dulu juga ibu masih muda seperti Afi ya. Iya Ibu. Ya, kadang ego kita itu menghalangi kita Afi. Ya, menghalangi kita untuk apa? Memahami orang yang kita cintai. Ya. Dan ya, yang kita sayangi dan cintai. Afi, kita seringkali menjadi orang yang menganggap bahwa kebutuhan kita lebih penting, ya, dan kita lebih benar daripada yang dipikirkan oleh pasangan kita. Karena itu dalam Afi dalam saling mengenal bagi anak muda Kristen, ya, cobalah untuk membuang jauh-jauh rasa egois, ya, dan mulai membangun rasa empati. Ya, rasa empati yang akan membantu kita saling memahami hubungan kita dengan sesama. Ya, ini sangat penting ya untuk Iya, teman-teman pemuda-pemudi karena yang pertama anak Tuhan. Iya. Bukan cuma sampai anak Tuhan saja tapi yang percaya, Iya. yang sudah percaya kepada Tuhan. Iya. Yang kedua teguh ya Bu. Iya. Iya, karena ya kita juga enggak boleh melihat fisik. Iya. Ya, jangan cuma lihat ganteng atau kerennya atau Betul. cantiknya karena kembali lagi kalau sikapnya terbalik Iya. dengan fisik yang ditampilkan di depan, tapi itu kembali ke teman-teman lagi dalam memilih. Dan masalah ego, kalau ego sih menurut Afi Bu Iya. mungkin itu hal yang wajar, cuman tidak wajar kalau terus-terus diterapkan dalam hubungan, dalam berjalannya hubungan. Iya, Jadi betul. mungkin harus komunikasi yang tadi Ibu bilang di yang Betul. pertama, Ibu Iya. bilang komunikasi itu sangat penting dan komitmen kembali lagi. Oke, Ibu selanjutnya dalam pacaran apakah perbedaan umur itu penting? Afi, Iya Ibu. kalau menurut ibu sih penting Afi. Baik. Ya, karena apa? Karena kedewasaan Afi, cara berpikir, ya, dan cara sikap, ya, itu mendekati atau setara, ya. Kalau tidak sangat sulit Afi. Baik. Sangat sulit, ya. Karena dua hati itu sangat berbeda. Betul tidak Bu, Afi? betul. Ya. Dua orang mau disatukan, ya kita memiliki ketidakcocokan juga banyak pasti Bu. Betul Afi. Iya. Jadi dua hati itu sangat berbeda, tidak sama Afi. Betul Bu. Ya, butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian yang memang tidak mudah. Betul Bu. Ah. Pernah ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul ya di dalam
waktu Ibu tulis, skripsi, Skripsi Bu, ah, iya. di situ salah satunya pertanyaan, bagusnya usia ideal antara pasangan itu berkisar berapa sampai berapa? Kalau ideal ya, Iya. Ibu pernah ada baca satu buku, psikolog dia katakan begini bahwa yang ideal itu, 3 sampai 5 tahun, Afi. Ya, Iya Ibu. 3 sampai 5 tahun. Dengan usia laki-laki, lebih tua ya dibanding perempuan, itu bisa diterima Iya. ya. Tetapi kalau jarak usia terlalu terpaut, terlalu jauh, Jauh, iya. ya Afi itu, menyebabkan, sejumlah perbedaan ya seperti apa Afi, kebiasaan, Betul Bu. apalagi gaya Iya hidup. yang berbeda Bu, betul. Betul Afi, apalagi Afi, pola pikir Iya Ibu. ya, kemudian juga, minat Iya. Afi, cara berkomunikasi juga Afi, Iya. ya cara berkomunikasi, di samping itu juga Afi, cara penyelesaian masalah. Iya Ibu. Nah, ditambah lagi dengan keluarga yang tidak setuju hanya karena masalah usia Afi, Oh. ya. Jadi itu, kembali Kembali ke pribadi pribadi masing-masing. masing-masing. Betul Ibu. Ada, teman Ibu Iya. yang terpaut usia ya, 16 tahun Afi. Wow, sangat jauh ya Bu. Iya, Iya. jadi waktu itu, Ibu, bersama dengan dia sementara ada di semester 1, suaminya itu sudah dosen ya dan sudah lebih tua dari dia. Iya, iya Ibu. Tetapi sampai sekarang ya, fine-fine saja, Tetap malahan berjalan ya Bu? berjalan, Iya. malahan, romantis sekali gitu. Oh. Jadi tergantung Tergantung aja, kembali betul lagi, kembali iya. kepada masing-masing Iya. pribadi. Iya. Ya yang tadi Ibu katakan komitmen itu yang Komitmen, penting. betul Ibu. Betul. Karena ketika kita, punya komitmen, kita Iya. sudah sepakat dengan komitmen itu, mau perbedaan, penyelesaian atau perbedaan pendapat, Iya. itu tetap terselesaikan kalau kita mengingat kembali ke komitmen. Betul, Iya, ini Afi. Afi ingat dari orang-orang tua yang biasa nasihati Afi. Iya. Iya, kalau misalnya rasa tidak bisa jangan dipaksa, tapi Iya. kalau merasa, oh bisa, ya bisa dicoba. Iya. Iya, karena semua kembali ke pribadi masing-masing yang seperti Betul, Ibu bilang. Afi. Iya. Iya Ibu, ini cukup panjang Bu. Iya. Iya, di firman Tuhan ada dikatakan Bu, bahwa manusia harus beranak cucu. Iya, Afi. Iya, dan memenuhi bumi. Iya. Namun bagaimana bila ada seseorang yang tidak ingin menikah tapi ingin memberi hidupnya atau mengabdi kepada Tuhan. Tapi bagaimana Ibu kalau sebaliknya? Ada, seseorang tersebut tidak ingin, menikah karena ada pernah kehilangan atau pernah melihat pengalaman-pengalaman. Contohnya kita ambil kata cerai, mungkin ada orang tua yang bercerai atau mungkin melihat, oh hubungan seperti ini ya, jadi ada rasa takut, jadinya tidak ingin menikah. Itu bagaimana Ibu? Jadi Afi, kawin atau tidak kawin itu adalah masalah kebebasan ya, kebebasan, kita sendiri ya. Dan dalam Alkitab juga Afi, Rasul Paulus katakan dalam firman Tuhan, 1 Korintus 7, dia, Rasul Paulus katakan bahwa, pernikahan ya, pernikahan adalah inisiatif Allah sendiri. Nah, ketika Allah menciptakan Adam maksud Ibu, ketika Allah menciptakan Adam, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadang dengan dia. Makanya Allah menciptakan Hawa. Ya, dan tulang rusuk adalah tulang rusuk Adam adalah Hawa. Ya, iya. tulang rusuk Adam adalah Hawa. Ya. Dan Hawa menjadi satu kesatuan dalam pernikahan. Nah, dan kalau ditanyakan seperti yang tadi Afi tanyakan tentang seseorang yang tidak ingin menikah karena alasan dari pengalaman orang lain sehingga membuatnya trauma atau ia tidak mau menikah karena ingin memberi hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Masalah menikah atau tidak menikah yang tadi Ibu bilang dengan berbagai argumen masing-masing orang pasti berbeda-beda. Iya Ibu.
Betul, Bu. Ya, kita tidak tahu mereka punya pergumulan masing-masing, Iya. ya. Cuma mereka dengan Tuhan saja yang Iya, tahu, Afita. iya. Ah, jadi kalau dalam masyarakat umum, Afi, lebih menekankan bahwa setiap orang harus menikah, ya, karena perlu memiliki keturunan. Itu secara umum ya. Iya, Ibu. Dan pemahaman ini diwariskan turun temurun, Afi. Diwariskan Iya, turun Ibu. temurun sehingga manusia pada usia yang dianggap dewasa menurut latar belakang ya sosial budaya diharapkan sudah menikah ya. Jadi orang yang mewarisi pemahaman ini ya kenal betul dengan perintah Tuhan ya Iya, Ibu. kepada manusia, pertama bahwa mereka patuh beranak cucu ya dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Ya. Kemudian alasan seseorang menikah dan tidak menikah itu juga dijelaskan dalam Matius 19 ayat 12 arti. Ya, mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, ya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena apa, Api? Karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Ya, jadi Alkitab bilang siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Baik. Ya, siapa yang mengerti hendaklah ia mengerti. Jadi jangan dipertanyakan. Di dalam masyarakat umum orang bilang begini, kalau dia laki-laki usia 40 tahun lah dia bilang, kenapa belum nikah? Iya, Ibu. Ya, orang bertanya seperti itu atau perempuan yang sudah 35 tahun. Kenapa belum nikah lagi? Iya, Ibu. Itu secara umum dalam masyarakat seperti begitu ya. Jadi namun satu hal yang Ibu mau sampaikan buat Afi bahwa jika kita tidak berhati-hati ya masa lajang kita itu bisa lebih panjang, lebih lama dari yang seharusnya atau juga memiliki standar yang terlalu tinggi ya saat memilih pasangan. Tetapi Afi ada juga ya yang sadar atau tidak takut menikah. Iya. Seperti tadi Afi bilang ya. Iya. Karena apa? Afi? Kan ada rasa trauma mungkin, Iya, Bu. karena rasa trauma saat melihat perlakuan kasar terhadap mamanya ya, terhadap atau sebaliknya terhadap papanya. Dan ada juga yang tidak mau menikah. Karena apa? Mengutamakan pendidikan Iya, ya demi masa depan. Itu terjadi ya. Iya. Ketika dalam wawancara waktu proses penulisan skripsi yang itu Iya, muncul karena perlakuan papa dan mamanya, yang papanya sering pukul ya mamanya, Iya, Ibu. ya aduh itu sangat trauma bagi dia. Wah. Ya, jadi alasan seseorang menikah ya, yang tadi Ibu katakan bahwa orang yang belum menikah punya alasan masing-masing, Afi. Ya, Iya. saat ia menggumuli untuk pernikahan ya, dan pada intinya kita harus bergantung sepenuhnya, Afi. Ya, pertama kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Selanjutnya, Ibu. Iya, Afi. Iya, Ibu. Afi tuh pernah mendengar Ya. dan bukan cuman dulu, Ya. belakangan ini Afi juga sering dengar bahwa jodoh itu bukan di tangan Tuhan, Iya. tapi kita yang mencari sendiri. Padahal dulu-dulu waktu Afi masih kecil-kecil, Afi sering dengar-dengar orang tua bilang tuh jodoh tuh di tangan Tuhan. Jadi sekarang agak berbeda, Ibu, bahwa kita yang harus mencari sendiri. Itu menurut tanggapan Ibu bagaimana, Bu? Wow, luar biasa pertanyaan Afi. Iya. Afi, Iya, Bu. ini pengalaman ya, belajar Wah. dari pengalaman. Pada waktu saya dulu kuliah itu di UKIM, Afi. Iya, Ibu. UKIM tuh Universitas Kristen Indonesia Maluku. Oh, iya, Ibu. Ada teman saya yang bertanya juga tentang hal ini kepada saya. Dan sebelum saya menjawab, ia menjawab bahwa jodoh itu di tangan manusia. Dia katakan jodoh itu di tangan manusia. Bagi teman saya pada waktu itu manusialah yang menentukan. Iya. Ya, manusialah yang menentukan jodohnya sendiri. Ya, Tuhan yang membuka jalan bagi seseorang untuk bertemu dengan jodohnya. Selanjutnya ya ia bebas menentukan jodohnya sendiri.
Ya, itu yang teman saya katakan Katakan demikian. kepada Ibu, iya. Dan apa yang disampaikan oleh teman saya dulu, menurut saya ada benarnya juga gitu ya. Oh, iya Ada Ibu, benarnya juga Afi. iya. Tetapi kita harus ingat Afi, bahwa manusia hidup tidak hanya dengan kekuatannya sendiri ya. Ada campur tangan Tuhan, ingat itu Iya Ibu, ya. Ada campur tangan Tuhan di dalam hidup manusia Afi. baik Ya, Bu. begitu pula dalam soal perjodohan ya. Kalau Tuhan turut campur dalam urusan perjodohan ya, perjodohan itu maksud Ibu, yaitu dengan membuka jalan bagi dua orang yang saling uh, menyayangi untuk bertemu ya. Itu artinya perjodohan itu tidak akan terjadi jika tidak ada proses perjumpaan seseorang ya dan jodohnya. Baik. Ya, di mana dalam proses perjumpaan itu tangan Tuhan ya, tangan Tuhan turut campur di dalamnya dan itu saya alami Afi. Wah, Ya, bagaimana itu Ibu? Afi ketika ibu menikah perkenalan dengan suami ibu sekarang, Iya. kami tidak saling mengenal. Ibu di Ambon, Iya. bapak di Banjarmasin. Wih, jauh Ibu. Iya jauh Afi, Iya. yang nantinya kita punya ketua majelis jemaat yang akan ke sana ini. Iya. Nah, dulu jemaatnya di sana. Jadi kami dikenal Afi. Iya. Ya, jadi suami ibu sekarang ini Iya. menelpon ibu. Wah, Ya, iya. kami komunikasi. Kami komunikasi itu hanya 1 minggu. Ketika komunikasi itu jalan, saya kasih tahu buat suami saya, bagus kita ketemu. Kita ketemu karena di dalam komunikasi itu Alfi sepertinya menyambung, Oh, iya Ibu. menyambung Iya. sekali. Dan ketiga dalam komunikasi ya maksud ibu dalam komunikasi tadi bicara soal gereja, pelayanan, wow. Ibu bilang begini, wow ini luar biasa cowok ini gitu. Oh, iya Ibu. Ya, kok pintar sekali cara ngomongnya gitu. Ya Ah, ini bagus gitu menurut nanti mendukung dalam pelayanan begitu Iya. Afi. Jadi ketika kami berjumpa kami belum saling mengenal Afi. Melalui telepon ya Bu? Hanya melalui telepon. Jadi ketika bapak datang baru di situ kami kenal. Saling melihat situ. Iya. Kalau bahasanya face to face. Betul Afi. Iya. Jadi Afi tahu cuma 2 minggu perjumpaan kami. Lalu kemudian melamar. Hanya 2 minggu. Iya Ibu, sangat singkat. Sangat singkat Afi. 2 Iya. minggu. Ya. Pas masuk minta Iya. Afi. Kemudian kami kembali ke tempat tugas masing-masing. Bapak ke Banjarmasin. Ibu Ibu ke Maluku. kembali ke tugas pelayanan. Oh iya. Dulu di Klasis Pulau-Pulau Aru. Oh Ya. iya Ibu. Kalau Afi tahu di Maluku Tenggara Dobo. Oh iya. Di situ ibu punya tempat tugas. Tugasnya. Ya. Iya. Sebagai ketua majelis jemaat pendeta organik Gereja Pesta Maluku pada waktu itu. Lalu itu pas bulan November Afi. Tahun 2016. Ya 2016. Lalu kemudian Afi ketika kami kembali ke tempat kerja masing-masing, Afi itu banyak tantangan buat ibu. Wah. Iya Ibu, apa itu Ibu tantangannya? Kok kenapa cepat sekali begitu? Iya. Baru kenal. Iya Ibu. Ibu sempat mau cut gitu. Mau dibatalkan. Mau saja. dibatalkan. Wah, Ya. Iya. Jadi ceritanya gini Afi. Jadi ketika ada dalam pikiran ibu untuk batalkan, ibu sakit. Ibu sakit. Iya Ibu. Lalu kemudian itu pas tanggal 24 Desember. Ya, ibu berdoa gini, Tuhan kalau memang betul ini jodoh saya, Tuhan sembuhkan saya. Dan saya bisa kembali melayani tanggal 24 Desember. Wah, Ya, iya. 2016. Afi, Iya, Bu. apa yang terjadi? Setelah ibu selesai berdoa, besoknya mau pimpin ibadah 24 Desember malam, Iya. ibu sehat.
Wah, puji Tuhan Ibu. Ibu sehat. Lalu Iya. akhirnya kelanjutan singkat cerita, bulan Januari kami kembali pulang ke Ambon. Dan di situ tanggal 17 Januari 2017 ya. Bukan 2017 Afi, 2007. Oh 2007 Ibu, iya. 2007 kami menikah. Wah. Dan tidak ada keraguan sekalipun dalam diri ibu bahwa dia bukan orang yang tepat. Iya. Tidak ada keraguan sama sekali. Suami saya hari ini adalah luar biasa. Dia adalah suami yang menopang dalam pelayanan. Iya. Kami juga pernah gagal, kami berdua pernah gagal. Iya. Ya, pacar dikasih tinggal, Oh, ya baik iya. suami saya, ya Iya, maupun ibu. iya. Ibu dulu yang mau menikah itu pacaran 6 tahun Afi, tapi tidak jadi. Tidak menjamin ya Bu. Tidak menjamin. Jadi Betul. pacaran lama tidak menjamin. Betul Ibu, Ya. iya. Jadi pas tanggal 2007 yang tadi ibu bilang kami menikah. Iya. Ya puji Tuhan segala sesuatu dilancarkan sampai sekarang. Puji Tuhan Ibu. boleh menuntun sampai Iya. kami boleh memiliki anak. Oh, Ya. Iya. Dan itu ibu mau katakan buat Afi itu karena Tuhan. Betul Ibu. Bukan karena kita. Bukan karena puji Tuhan Ibu kita semua sini jadi bagaimana ya, senang, iya, terharu karena yang kita lihat sampai sekarang Ibu selalu sama-sama, saling menopang satu sama lain, Ibu didampingi. Itu Betul. dan Afi kalau mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tapi Afi baru tahu cerita ini Ibu, dari Ibu, pengalaman Ibu. Jadi Anda Afi tahu. oh Manda tahu, iya. Jadi Afi seperti wah, di balik keharmonisan Ibu ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi Iya. untuk ya sekarang Ibu tetap bersama. Siap. Iya Afi. Ibu. Jadi perjumpaan kita Afi dengan seseorang itu terkhusus jodoh kita seperti yang tadi Ibu katakan tadi Afi. Iya. Ya, dengan suami Ibu itu bukanlah suatu kebetulan Afi. Iya. Ya. Iya Ibu. Menurut Ibu bukan suatu kebetulan. Ya. Yang tadi Ibu bilang Ibu tidak kenal suami Ibu tuh orangnya hitam atau orangnya putih. Iya. Ya. Baru kemudian masuk dalam kriteria Ibu. Apa yang Ibu impikan semua ada. Iya. Ya, yang semua ada klop di suami Ibu sekarang ini. Ya. Iya. Jadi perjumpaan itu adalah suatu kejadian yang telah direncanakan. Bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan hati. Amin. Iya, Bu. Ya, Tuhanlah perancang hidup. Iya. Ya, Tuhanlah perancang hidup kita. Termasuk merancang siapa kita. Ya, akan bertemu ya di dalam dunia ini. Ya, jadi menemukan jodoh yang tepat adalah buah dari kerjasama antara Tuhan dan manusia. Iya. Bukan antara manusia dan Dan manusia, manusia, saja, iya. tapi antara Tuhan dan manusia. Ada horizontal, ada vertikal. Betul, ya Bu. Afi. Iya. Wah Ibu, terima kasih banyak Sama-sama, Ibu. Tepuk tangan Afi. untuk Ibu. Puji Senang Tuhan. juga bisa ada di Iya. tempat ini. Kita saling berbagi, Afi. Kita merasa sangat bersyukur karena Ibu boleh menyempatkan waktunya bisa bergabung sama teman-teman terang di sini Ibu. Iya, Untuk Afi. teman-teman yang dimanapun berada. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Ibu, ini kita sudah tidak terasa Ibu ya, kita berbincang lama-lama. Iya, Betul, waktu Afi. berjalan dan ternyata kita sudah Iya. berada di penghujung podcast Ibu. Iya, Afi. Ibu, seperti biasa di podcast-podcast kami, kalau kita sudah membahas, mungkin Ibu ada pesan atau tips untuk anak-anak muda yang sedang memilih pasangan, atau mungkin ada yang seperti yang tadi Afi tanyakan, trauma, mungkin boleh Ibu bagikan. Iya, Afi, kalau berbicara tentang pesan bagi seluruh anak-anak muda yang sementara menjalani dalam masa pacaran, pesan Ibu cuma satu. Iya, apa itu Ibu? Berkaitan dengan pengalaman Ibu. Iya. Belajar untuk bersandar kepada Tuhan Yesus. Jangan bersandar kepada kekuatan kita manusia. Sia-sia, Afi. Sia-sia, Tapi Bu. ketika kita setia ya dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus,
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan moto ibu yang paling eh, ibu sering kali pegang itu Mazmur 37 ayat 5. Afi tahu? Wah, tidak terlalu hafal Ibu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Ia akan bertindak. Amin. Tindakan Tuhan tepat pada waktunya. Itu aja. Tepat Afi. pada waktunya ya Iya, Ibu Afi. ya. Wah, tepuk tangan untuk Ibu sekali lagi. Yeay. Itu Ibu. Ibu banyak sekali dari awal. Ya, Afi. Pasti teman-teman di sini juga setuju, banyak sekali yang kita dapat Ibu dari semua sharing yang Ibu, edukasi-edukasi yang Ibu berikan kepada kita, khususnya sobat terang yang ada di mana Iya, saja Afi. teman-teman berada. Ya, pacaran tidak masalah, Iya, Afi. tapi kembali lagi ada komitmen dan menjaga kekudusan masing-masing Betul, sampai masuk ke pernikahan. betul Dan sekali. kembali lagi kalau takut ragu, kembali kepada Tuhan Yesus dan berpegang pada firman Tuhan. Betul. Ya itu saja teman-teman. Wah Ibu, Afi mohon maaf jika di awal atau sampai akhir ini ada salah kata, tindakan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan Ibu. Sama juga Afi, kalau ada Iya. salah kata mohon dimaafkan. Iya dimaafkan Ibu. Untuk teman-teman juga kalau kami ada salah kata mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa. Mohon dikoreksi. Iya, itu dia Ibu. Untuk teman-teman yang ada di mana saja jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, dan yang pastinya jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya apa? Supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Oke, jadi bagaimana teman-teman? Stay in the light and bye-bye.